Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Masya Fortuna. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai operasi ekonomis dan optimasi aliran daya. Presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah operasi sistem tenaga listrik, yang dimana kelompok 1 tersendiri memiliki anggota bernama Wahyu Agung Ramadan, saya sendiri Dewi Masya Fortuna, Muhammad Zahran Safirin Irawan, Arham Amri, Ahmad Jayadi Maulid, Fatur Rahman Abbas, dan Andi Fajrul Akbar. Materi-materi yang ada di dalam presentasi ini akan dibawakan oleh seluruh anggota kelompok. Adapun anggota kelompok yang tidak membawakan materi akan memiliki tugas untuk menjawab pertanyaan ketika diskusi dilaksanakan. Konten-konten yang terdapat di dalam presentasi ini yang pertama adalah pengantar umum yang akan dibawakan oleh saya sendiri, dilanjutkan oleh pengeluaran ekonomi dan aliran daya optimum yang akan dibawakan oleh Arham Amri dan Wahyu Agung Ramadan, kemudian metode konvensional dan non-konvensional optimum power flow yang akan dibawakan oleh Andi Fajrul Akbar dan juga Muhammad Zahran Safirin Irawan, kemudian kesimpulan dan contoh penyelesaian yang akan dibawakan oleh Ahmad Jayadi sekaligus sebagai penutup dari presentasi hari ini. Kali ini saya akan membawakan bab bagian pengantar umum sebelum teman-teman saya akan menjelaskan bagian yang lebih dalam pada presentasi ini. Nah, pada dasarnya energi listrik yang dihasilkan tentunya atau energi listrik yang dibangkitkan tentunya harus memenuhi 4 aspek yang paling penting. Yang pertama yaitu efisien, efektif, bermutu, dan juga dapat diandalkan. Berarti dalam setiap pembangkitan ini atau pengoperasian tenaga listrik harus dilakukan secara ekonomis dan rasional. Dalam sistem tenaga, setiap pembangkit tentunya memiliki identical fuel cost-nya masing-masing. Maksud dari identical fuel cost-nya ini, berapa biaya bahan bakar yang digunakan per jamnya itu tentunya bervariasi berdasarkan unit masing-masing. Nah, selain itu, setiap pembangkit bukan hanya memiliki identical fuel cost, namun dia juga memiliki identical capacities yang tentunya kita bisa mengontrol variabel tersebut. Kemudian, dalam sistem tenaga yang terinterkoneksi, sangat diperlukan penjadwalan penyaluran daya aktif dan reaktif guna mencapai titik minimum cost atau mencapai titik termurah suatu pengoperasian, sehingga operasi tenaga listrik tersebut dapat dikategorikan sebagai operasi yang ekonomis. Dapat dilihat pada slide ini, saya membagi atau merepresentasikan 3 simbol, yaitu operasi ekonomis, aliran daya, dan optimasi aliran daya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa suatu pengoperasian itu sudah harus dilakukan secara ekonomis. Nah, kemudian aliran daya. Maksud dari aliran daya ini, berdasarkan definisinya, dia itu menghitung berapa banyak daya yang harus dikirim di sekitar jaringan transmisi atau distribusi dalam interval waktu tertentu. Kemudian ada optimasi aliran daya atau OPF yang menggabungkan masalah dari aliran daya ini dan bagaimana sehingga suatu pengoperasian ini dapat dilakukan secara ekonomis. Nah, maksud dari 3 simbol ini, saya mencoba memberi insight atau sebuah pemahaman bahwa dalam pengoperasian sistem tenaga itu harus dilakukan secara ekonomis, yang dimana lahirlah sebuah metode yang dinamakan dengan optimasi aliran daya atau optimal power flow, yang dia ini melakukan analisis terhadap aliran daya dengan mempertimbangkan masalah-masalah seperti masalah pembangkit atau masalah-masalah unit pembangkit seperti identical fuel cost-nya, identical capacities, dan juga identical jarak between antara pusat beban dengan pembangkit ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa jarak antara pusat beban dengan pembangkit tentunya memiliki jarak yang bervariasi atau dia memiliki jaraknya masing-masing. Mengapa suatu interkoneksi dikatakan penting? Seperti yang bisa kalian lihat bahwa dalam sistem tenaga itu, seperti yang saya katakan tadi, dia itu memiliki biaya bahan bakarnya masing-masing. Kemudian kapasitas seluruh pembangkit ini harus lebih dari kebutuhan beban dan rugi-rugi.
Nah, dalam sistem tenaga yang terinterkoneksi, perlu dilakukan penjadwalan penyaluran daya aktif dan reaktif masing-masing pembangkit untuk meminimumkan biaya operasi. Jadi pada dasarnya, fungsi dari metode optimasi aliran daya ini untuk mencari titik termurah suatu pengoperasian tenaga listrik dengan pilihan yang ada. Nah, pada saat ini sendiri, optimasi metode ini sudah lahir dengan beragam metode dengan campuran artificial intelligence juga sudah ada, namun kebanyakan sekarang orang-orang masih menggunakan cara konvensional yang nantinya metode metode konvensional dan non konvensional ini akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, maksud dari operasi ekonomis ini adalah proses pembagian beban total kepada masing-masing unit pembangkit atau seluruh unit pembangkit dengan tujuan untuk mencapai titik minimum cost-nya ini. Jadi, ketika misalnya terdapat 3 generator dengan satu pusat beban. Dengan adanya metode ini, maka metode ini dapat mengatur berapa banyak daya yang harus dikirimkan oleh generator pertama atau generator kedua atau generator ketiga, berapa daya aktif yang bisa dioptimalkan dan bagaimana seberapa banyak mereka bisa meminimalkan daya reaktif yang dihasilkan dari setiap pembangkitnya sehingga dia bisa mencapai titik minimum cost-nya. Nah, pada gambar ini saya mencoba menjelaskan gambaran mengenai bagaimana metode ini dapat memecahkan masalah di sistem pengoperasian. Seperti yang kalian bisa lihat, pada slide ini terdapat 3 buah generator dengan lokasi yang berbeda-beda dan tentunya dengan jarak yang berbeda-beda yang terhubung dengan satu pusat beban. Jika dilihat secara cover, maka tentunya untuk mencapai operasi yang ekonomis, kita akan memilih yang jaraknya paling dekat, yaitu 0,5 kilometer dari pusat beban. Sehingga yang lain kita nonaktifkan saja, kita hanya perlu menggunakan satu saja. Namun, dengan adanya metode optimum power flow, untuk menghasilkan pengoperasian yang ekonomis, kita juga perlu mempertimbangkan hal-hal seperti bagaimana fuel cost-nya, bagaimana kapasitas pembangkitnya, dan sebagainya. Jadi ada 3 aspek paling penting ketika kita mencoba menghasilkan pengoperasian yang ekonomis. Yang pertama, seperti yang kita ketahui tadi, seperti yang saya jelaskan, identical fuel cost, setiap pembangkit yang berbeda-beda. Kemudian setiap pembangkit juga memiliki identical capacities. Dan yang ketiga, mereka memiliki jaraknya masing-masing. Yang dimana jarak ini tentu juga memiliki peran besar dalam menentukan apakah operasi tersebut ekonomis atau tidak. Karena sebenarnya semakin jauh pusat pembangkit dengan pusat beban, maka semakin banyak rugi-rugi yang dihasilkan. Sedangkan untuk menghasilkan operasi yang ekonomis, kita sangat harus meminimalkan rugi-rugi yang dihasilkan untuk mencapai daya sesuai dengan demand dari pusat beban ini. Kita misalnya mengambil contoh, pada load ini dia membutuhkan 350 megawatt. Nah, dengan adanya metode ini dia bisa menentukan apakah generator pertama harus mengirimkan 250 megawatt, kemudian yang kedua hanya harus mengirimkan 50, yang ketiga harus 50, ataupun sebaliknya. Dengan adanya metode ini, metode ini dapat menganalisis kemungkinan terbaik sehingga pengoperasian ini dapat mencapai minimum cost-nya. Selain itu, dengan adanya metode ini, kita juga bisa melihat berapa daya reaktif yang dihasilkan dan juga berapa daya aktif yang dihasilkan. Ketika metode ini bekerja, kita bukan hanya sekedar melihat, namun metode ini sekaligus menganalisis cara terbaik untuk menghasilkan atau meminimalkan daya reaktif yang dihasilkan dari pengiriman daya transmisi listrik antara pembangkit dan juga pusat beban. Selanjutnya yaitu implementasi teori atau bagaimana sih implementasi dari metode optimum power flow ini. Nah, ini merupakan salah satu metode dari banyaknya metode yang teman saya akan jelaskan nantinya, di mana soalnya mengatakan dengan data yang disediakan. Nah, soalnya adalah Generations Company owns 3 generator units having the following cost function. Dengan data tersebut, pertanyaannya berbunyi bagaimana sehingga
pengoperasian ini dapat mengirim beban sebanyak 350 megawatt dengan minimum cost-nya. Jadi bagaimana pembangkit ini bisa berkolaborasi untuk mengirim 350 megawatt pada pengoperasian yang paling murah. Setelah digunakan persamaan pada metodenya, ditemukan bahwa unit pertama harus mengirim sebanyak 95,3 megawatt, unit ketiga sedemikian rupa sehingga menghasilkan 350 megawatt. Adapun PA itu merupakan variabel yang menyatakan pembangkit 1, pembangkit 2, dan pembangkit 3. PA maksudnya juga adalah daya yang harus dikirimkan. Kemudian VA, VB, VC merupakan variabel yang menyatakan berapa harga yang termakan setiap pengoperasian dari setiap unit pembangkit ini. Jadi pada pembangkit A ternyata memakan 511,7 US dollar per hour-nya. Sedangkan pembangkit B 419,0 US dollar per hour dan pembangkit C 996,5 US dollar per hour. Nah, setelah ditotal ternyata minimum cost-nya itu mencapai 1927,2 US dollar per hour. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam pengoperasian ini telah ditemukan minimum cost-nya dengan harga 1927,2 US dollar per hour untuk mengirimkan 350 megawatt. Jadi dari sekian banyak pilihan atau kombinasi yang dapat dihasilkan oleh 3 pembangkit ini, ternyata terpilih satu pilihan di mana untuk mentransmisikan 350 megawatt ini hanya perlu memakan biaya sebesar 1927,2 US dollar per hour. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan beberapa bagian seperti dispatch economies lebih mendalam, kemudian optimum power flow lebih mendalam, kemudian ada juga yang akan menjelaskan metode konvensional dan non-konvensional, dan ditutup oleh kesimpulan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agung Ramadan dari kelompok 1 NIM D0411711302. Nah, di sini saya akan menjelaskan pokok bahasan bagian kedua, yakni pengeluaran ekonomi dan aliran daya optimum. Nah, faktor yang mempengaruhi pengiriman daya nyata yang optimal. Terdapat 3 pembahasan, yakni efisiensi generator, biaya bahan bakar, dan rugi-rugi daya pada saluran transmisi. Nah, yang pertama mengenai efisiensi generator. Nah, di mana efisiensi generator itu sendiri bekerja tidak selamanya maksimal. Karena dalam sistem pengoperasiannya pasti ada waktu dan titik tertentu di mana sistem tersebut bekerja kurang maksimal. Karena generator tersebut memiliki rugi-rugi daya, yang dimana rugi-rugi daya ini dihasilkan oleh panas dari energi yang sedang terbuang. Nah, kemudian biaya bahan bakar. Nah, mengenai biaya bahan bakar untuk mengaktifkan atau menjalankan suatu generator seperti pada pengalaman saya, yakni pada kerja praktik yang telah saya tekuni di PT Semen Tonasa. Di sana menggunakan 2 buah generator, yaitu 2 kali 35 megawatt dan 2 kali 25 megawatt. Nah, di mana startup atau untuk menjalankan generator tersebut dibutuhkan bahan bakar berupa diesel yang digunakan di sana. Nah, seperti yang kita ketahui, diesel tersebut memiliki biaya yang tidak murah, tetapi harganya yang bisa dikatakan sangat mahal. Apalagi untuk menjalankan 2 buah generator sekaligus dan dijalankan dengan bantuan dari PLN pula, maka akan memberikan biaya tambahan. Kemudian selanjutnya rugi-rugi daya pada saluran transmisi. Nah, seperti yang saya singgung di efisiensi generator tadi, rugi-rugi daya tersebut saling berkaitan karena apabila suatu pembangkit yang memiliki jarak jauh dari suatu tempat penyaluran, maka proses penyaluran tersebut akan menyebabkan rugi-rugi daya. Kemudian untuk selanjutnya pengeluaran ekonomi.
Nah, di mana di sini dikatakan bahwa ekonomi dispatch yaitu pengaturan sistem pembangkit yang berkomitmen dalam melayani beban untuk meminimalisasi rugi-rugi saluran dan total biaya produksi. Seperti yang saya singgung tadi mengenai rugi-rugi saluran, itu tidak akan luput dari kinerja atau sistem pengoperasian dari generator itu sendiri, dan juga total biaya produksi yang dimana setiap perusahaan atau industri pasti membutuhkan dana atau biaya untuk menghasilkan suatu produk yang sedang dijalankannya. Kemudian bagian 2 optimasi aliran daya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi sekian dari pembahasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Amri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran daya optimum atau optimasi aliran daya. Nah, sebelumnya teman saya menjelaskan tentang pengeluaran ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana metode untuk mengatasi pengeluaran ekonomi tersebut. Nah, optimal power flow atau aliran daya optimum menggabungkan aliran daya dan masalah pengiriman ekonomi. Versi yang lebih maju mencakup beberapa periode waktu dan mengganti pengiriman ekonomi dengan komitmen unit. Unit komitmen ini menentukan mana unit pembangkit yang komit atau on dan mana unit pembangkit yang off dalam melayani beban sistem selama periode waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi optimal ekonomi. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk penjelasan lebih besarnya, pengiriman daya ekonomi untuk sistem tenaga yang saling berhubungan dapat dijelaskan sebagai proses menemukan jadwal daya nyata dan daya reaktif total dari setiap pembangkit listrik sedemikian rupa untuk meminimalkan biaya operasi. Ini berarti bahwa daya nyata dan daya reaktif generator diizinkan untuk bervariasi dalam batas-batas tertentu, sehingga dapat memenuhi permintaan dengan biaya bahan bakar minimum. Ini disebut aliran daya optimal. Nah, aliran daya optimal digunakan untuk mengoptimalkan solusi aliran daya sistem daya skala besar. Ini dilakukan dengan meminimalkan fungsi tujuan yang dipilih sambil mempertahankan kinerja sistem yang dapat diterima dalam hal batas kemampuan generator dan output dari perangkat kompensasi. Penting juga untuk membagi praktik pengiriman ekonomi dalam 2 tahap terpisah. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, komitmen unit yaitu menentukan jadwal schedule atau menentukan jadwal on atau off pembangkit untuk dapat memenuhi kebutuhan beban. Komitmen unit terjadi sebelum operasi waktu nyata dan menentukan set unit pembangkit yang akan tersedia untuk dikirim. Pengiriman unit terjadi secara real time dan menentukan jumlah generasi yang dibutuhkan dari setiap unit yang tersedia. Nah, tujuan utama pengiriman ekonomi daya atau ekonomi dispatch itu adalah untuk menemukan total keluaran pembangkit listrik untuk meminimalkan biaya operasi. Selain tujuan utama, ada juga sejumlah tujuan yang tercantum sebagai berikut. Untuk menjadwalkan yang pertama, untuk menjadwalkan output unit pembangkit yang berkomitmen untuk memenuhi permintaan beban yang diminta dengan biaya operasi minimum sambil memenuhi semua unit dan kendala kesetaraan dan ketidaksetaraan unit. 2. Meminimalkan emisi. Emisinya seperti CO dan CO2, SO2 yang dihasilkan oleh pembangkit termal. Yang ketiga, memaksimalkan laba dengan mengurangi total biaya. Yang keempat, menjaga stabilitas sistem dan keamanan kon. Nah, adapun kesimpulan yang dapat untuk aliran ekonomi
dispatch ini, yaitu untuk melakukan econometric dispatch ini maka digunakan suatu metode yang dinamakan optimal power flow. Nah, metode ini adalah salah satu metode untuk meminimalisasi biaya bahan bakar pembangkit dengan tetap menjaga batasan keandalan sistem. Nah, sekian dari saya. Adapun untuk metode-metode dalam power flow, optimum power flow akan dijelaskan teman saya selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya metode konvensional dan non-konvensional optimasi aliran daya. Untuk melakukan analisis optimasi aliran daya dengan iterasi atau numerik, telah banyak dikembangkan metode-metode. Bermacam metode aliran daya telah semakin banyak dikembangkan sejalan dengan makin berkembangnya konfigurasi jaringan sistem tenaga, baik dalam perencanaan, pengembangan, maupun pengoperasian. Sampai saat ini, beberapa metode diantaranya Gauss, Seidel, metode Newton-Raphson, metode Fast-Decouple, dan sebagainya. Nah, metode-metode itu merupakan metode konvensional. Dalam analisis numerik, metode Newton-Raphson yang mendapat nama dari Isaac Newton dan Joseph Raphson merupakan metode yang paling dikenal, digunakan untuk mencari hampiran terhadap akar fungsi real. Metode Newton-Raphson sering konvergen dengan cepat, terutama bila iterasi dimulai cukup dekat dengan akar yang diinginkan. Metode Fast-Decouple merupakan metode penyelesaian yang sederhana, praktis, dan sangat cepat dengan hasil perhitungan yang dapat diandalkan, serta memerlukan memory storage yang sedikit, sehingga dapat dilakukan perhitungan pada komputer dengan kapasitas terbatas. Metode ini didapat dari penyederhanaan dan pengembangan metode Newton-Raphson dengan menggunakan prinsip decouple, yaitu adanya ketergantungan yang kuat antara daya nyata dengan sudut fasa tegangan, dan ketergantungan yang kuat antara daya reaktif dengan besarnya magnitud tegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sahran Safirin Irawan, D0411711515. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian 3 dari materi kelompok kami, yaitu metode konvensional dan non-konvensional optimum power flow. Namun, sebelum masuk ke inti pembahasan atau topik pembahasan, saya akan merefresh ingatan teman-teman sekalian tentang apa sih tujuan dari optimum power flow itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa suatu kebutuhan daya listrik membutuhkan suatu operasi sistem tenaga yang dapat menyalurkan kebutuhan daya listrik tersebut. Nah, tujuan dari operasi sistem tenaga listrik ini adalah untuk menciptakan suatu sistem dengan keandalan yang tinggi dan juga meminimalisir biaya produksi atau biaya penggunaan tanpa melanggar batasan-batasan sistem, baik itu dari tegangan maupun pembangkitannya. Nah, demi mencapai tujuan dari operasi sistem tenaga ini, maka kita gunakan optimal power flow adalah suatu metode yang bertujuan untuk meminimalisasi biaya bahan bakar dari pembangkit dengan tetap menjaga batasan keandalan dari sistem tersebut. Nah, cara untuk melakukan optimum power flow atau analisa optimum power flow terdapat 2 metode, yaitu metode yang pertama adalah metode konvensional dan yang kedua adalah metode non-konvensional. Berhubung rekan kelompok saya telah menjelaskan metode yang pertama, yaitu metode konvensional, maka saya akan menjelaskan metode yang kedua, metode non-konvensional. Nah, sebagaimana yang kita tahu, seiring berkembangnya zaman, tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi juga semakin pesat. Sama halnya dengan metode aliran daya ini, di mana metode aliran daya ini memanfaatkan teknologi yang ada guna membantu dan memudahkan manusia untuk memecahkan berbagai macam masalah, termasuk juga masalah dalam optimal power flow ini. Nah, beberapa metode dari metode non-konvensional yang ada adalah yang pertama, yaitu Genetic Algorithm atau GE, Evolutionary Programming atau EP, jaringan syaraf tiruan GST, simulasi annealing SA, and colony optimization or ACO, dan particle swarm optimization PSO. Nah, beberapa metode ini memungkinkan para engineer atau insinyur untuk memecahkan masalah optimum power flow
yang secara lebih efisien dan efektif untuk sistem tenaga yang lebih besar. Nah, berhubung pada kesempatan kali ini kita dibatasi oleh waktu, maka saya akan mencoba menjelaskan dua dari beberapa metode yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah jaringan syaraf tiruan. Nah, jaringan syaraf tiruan ini atau yang biasa dikenal dengan Artificial Neural Network (ANN) adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. Nah, contohnya, otak manusia merupakan organ terpenting dan memiliki struktur yang sangat kompleks yang terdiri dari neuron-neuron serta penghubungnya yang bernamakan sinapsis. Nah, sama halnya dengan jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan ini merupakan sistem komputerisasi sebagai pemroses informasi yang memiliki karakter mirip dengan jaringan syaraf biologi. Pada saat neuron manusia akan bekerja berdasarkan impuls atau sinyal output yang diberikan kepadanya dan akan meneruskannya kepada neuron yang lainnya. Jadi, maksud sebenarnya dari GST ini, jaringan syaraf tiruan ini, adalah berusaha membuat sebuah model sistem komputasi informasi yang dapat menirukan rangkaian cara kerja jaringan syaraf biologis pada manusia. Sebagai contoh sederhana dari jaringan syaraf tiruan ini, saya akan memperlihatkan gambar dari jaringan syaraf tiruan sederhana. Nah, pada gambar ini kalian bisa melihat bahwa Y akan menerima impuls dari ketiga neuron tersebut, yaitu X1, X2, dan X3, di mana W1, W2, dan W3 merupakan bobot hubungan dari setiap neuron. Nah, selanjutnya, ketiga neuron ini akan dijumlahkan setelah dikalikan dengan bobot hubungannya masing-masing. Jadi, akan didapatkan jaringan sebagai berikut. X1 dikali W1 dijumlahkan dengan X2 dikali W2 dijumlahkan dengan X3 dikali W3. Nah, yang akan menghasilkan Y sama dengan fungsi dari jaringan tersebut. Mungkin cukup sekian dari jaringan syaraf tiruan. Mari kita melangkah ke metode selanjutnya, yaitu algoritma genetika. Algoritma genetika adalah algoritma komputasi untuk masalah optimasi yang terinspirasi oleh teori evolusi untuk mencari solusi suatu permasalahan. Nah, algoritma genetika ini pertama kali dikenalkan atau pertama kali dirintis oleh John Holland dari Universitas Michigan pada tahun 1960-an, di mana algoritma genetika ini telah diaplikasikan secara luas pada berbagai bidang tertentu. Nah, algoritma genetika ini kebanyakan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah optimasi. Walaupun pada kenyataannya juga algoritma genetika ini memiliki kemampuan yang baik untuk masalah-masalah selain optimasi. Nah, John Holland, sang perintis, menyatakan bahwa setiap masalah yang berbentuk adaptasi, baik itu alam maupun buatan, dapat diformulasikan dalam teknologi genetika. Contohnya ya ini, optimum power flow, di mana metode algoritma genetika ini menggunakan daya aktif pembangkit dan tegangan bus pembangkit, tap transformator, dan injeksi kapasitor sebagai variabel kontrolnya guna memperoleh biaya bahan bakar sistem yang seminimal mungkin. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, setelah mendengarkan pemaparan dari rekan-rekan sebelumnya mengenai analisis ekonomi dispatch dan analisis aliran daya, kami tarik sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya suatu sistem tenaga listrik itu ia harus terus stabil dalam menyuplai daya dari pembangkit hingga ke beban dengan biaya pembangkitan seminimal mungkin. Nah, jadi dalam ekonomi dispatch, pembebanan pada unit-unit pembangkit yang ada dalam sistem dibagi secara optimal pada harga beban sistem tertentu sehingga biaya operasi dapat ditekan seminimal mungkin, namun tetap dapat memenuhi permintaan beban. Nah, yang menjadi permasalahan adalah pada suatu sistem interkoneksi, contohnya adalah sistem Jawa Bali atau yang
kita tempati sekarang adalah sistem Sulawesi bagian selatan. Pada sistem ini, generator yang dioperasikan letaknya berjauhan satu sama lain, namun tetap terhubung oleh satu jaringan transmisi. Sistem ini juga tergantung pada kontrol yang memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Nah, pengoptimalannya itu adalah penggunaan bahan bakar, mengingat komponen biaya operasi terbesar adalah biaya bahan bakar. Jadi, efisiensi pemakaian bahan bakar sangat mempengaruhi besarnya penghematan biaya operasi. Nah, di sini presentasi yang kami paparkan adalah memberikan suatu simulasi atau optimisasi aliran daya sistem tenaga listrik yang merupakan suatu teknik untuk meminimalkan biaya operasi suatu sistem tenaga listrik. Nah, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan bahwa listrik telah menjadi kebutuhan primer bagi kita semua, yaitu manusia. Ini disebabkan karena kebanyakan peralatan-peralatan yang kita gunakan itu membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Daya listrik ini sendiri tidak serta-merta atau secara instan langsung berada di bagian beban atau konsumen, melainkan harus melalui beberapa tahap yang sangat kompleks, yaitu dari pembangkitan dikirim melalui gardu induk melalui saluran transmisi, lalu listrik yang ada di gardu induk dikirim ke beban melalui saluran distribusi. Nah, tahap-tahap inilah atau sistem-sistem yang kompleks inilah biasa kita sebut dengan sistem tenaga listrik. Nah, sistem tenaga listrik yang baik harus memiliki yang pertama, optimalisasi aliran daya yang baik. Artinya, rugi-rugi daya itu kita bisa perkecil, sehingga daya pada sisi beban hampir sama dengan daya yang dibangkitkan pada sisi pembangkit. Selanjutnya yaitu operasi yang ekonomis, artinya tidak ada daya yang dibangkitkan secara percuma, sehingga pembangkit menjadi tidak boros atau hemat dalam beroperasi. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan melalui pemaparan kami ini mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Jadi dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa diketik di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.